Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amali lillahi tabaraka wa ta'ala. Ya, seperti biasanya, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama mengatakan niat karena Allah Ta'ala. Apapun kebaikan, kebajikan, ketaatan yang kita lakukan, jangan pernah lupa senantiasa memperbaharui niat karena Allah Ta'ala penting, sangat penting sekali. Nah, di pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas panjang lebar tentang apa-apa saja, perkara-perkara apa saja yang bisa membatalkan wudhu seseorang. Ya, itu sudah kita jelaskan kemarin. Dan kita sebutkan juga, ya ada 4 kemarin, juga kita sebutkan. 4 ini juga disebut sebagai penyebab seseorang menjadi berhadas. Ya, di antaranya kita jelaskan ya sesuatu yang keluar melalui kubul dan dubur selain mani. Ya, kalau mani, ya keluarnya mani dari kubulnya seseorang ini tidak menjadikannya batal wudhu, ya tidak. Tidak menjadikannya berhadas kecil, tapi menjadikannya berhadas besar. Ya, wudhunya tidak batal, tapi mewajibkan ia mandi. Ya, jadi bedakan. Hadas besar dengan hadas kecil itu dibedakan. Kalau hadas besar itu mewajibkan mandi, kalau hadas kecil tidak. Ya, cukup kita berwudu saja. Kemudian yang kedua, kita jelaskan kemarin, menyentuh kubul manusia atau lubang duburnya dengan bagian dalam telapak tangan tanpa penghalang. Ya, tanpa adanya penghalang. Ya, langsung ya bersentuhan, ketemu kulit dengan kulit. Maka ini membatalkan wudhunya. Batal wudhunya. Karena apa? Karena tidak ada penghalang. Kalau penghalangnya ada, ya ada kain, ya atau semisalnya yang bisa menjadi penghalang antara ketemunya kulit bagian dalam telapak tangan dengan kubul, ya dengan kulit kubul dan lubang duburnya ini tadi, ya maka tidak batal. Ya, karena ada penghalang. Pembahasan kita kemarin itu kan kalau tidak ada penghalangnya. Kalau ada penghalangnya maka tidak masalah. Kemudian yang ketiga, yang kita jelaskan juga panjang lebar di pertemuan sebelumnya, adalah menyentuh kulit wanita ajnabiyah yang telah menimbulkan syahwat. Nah, ini lumayan panjang pembahasannya kemarin. Ya, soalnya ada yang bertanya bagaimana dengan istri kita? Apakah batal wudhu kita ketika menyentuh istri kita, menyentuh kulit istri kita? Apakah batal? Jawabannya batal. Kenapa? Karena istri kita, ya, ya ini contoh ya, bukan istri kita, bukan seperti itu maksudnya. Ini contoh. Ya, karena istri kita, ya sebelum kita nikahi dia, itu kan dia itu wanita ajnabiyah, ya bukan mahram kita. Makanya boleh kita nikahi. Nah, ini setelah kita nikahi, ya memang ada beberapa hal, ya ada beberapa hukum yang dibolehkan ya sebelum terjadinya akad. Ya, contoh kalau sebelum terjadinya akad tidak boleh bersentuhan, haram hukumnya. Setelah akad maka dibolehkan. Ya, tapi dalam permasalahan wudhu ini tidak boleh disamaratakan. Ini sudah kita jelaskan. Ya, kalau dia bersentuhan dengan istrinya, ya tetap batal wudhunya. Ya, tetap batal wudhunya. Seperti itu. Maka perlu hati-hati. Nah, kemudian kembali kita ke poin yang kedua. Sebelumnya menyentuh kubul manusia. Manusia ya, bukan hewan. Ya, baik kecil maupun besar. Baik anak kecil maupun orang yang sudah dewasa. Baik kemaluannya ataupun kemaluan orang lain. Ya, ini jika disentuh batal wudhunya.
Kemudian kita jelaskan juga di pertemuan sebelumnya, ya, masalah menyentuh kulit wanita ajnabiyah yang telah menimbulkan syahwat. Ini disyaratkan apa? Masing-masing dari yang disentuh dan yang menyentuh itu sudah menimbulkan syahwat, baru batal wudhunya. Tapi kalau salah satunya itu tidak menimbulkan syahwat, umpama orang dewasa dengan anak kecil, maka ini tidak batal wudhunya. Yang batal wudhunya itu bagaimana? Orang dewasa dengan orang dewasa, ini batal wudhunya. Karena masing-masing telah menimbulkan syahwat. Ya, ini dilihat pada normalnya, pada umumnya. Jangan nanti ada laki-laki atau perempuan yang sudah dewasa, yang sudah berumur 20 tahun umpamanya, 18 tahun, tapi jelek umpamanya. Berarti Ustaz, kalau saya tidak syahwat melihatnya, boleh dong saya sentuh. Bukan seperti itu ya, bukan seperti itu. Ya, pada umumnya ini orang ketika berumur seperti dia itu sudah menimbulkan syahwat atau belum. Kalau sudah, ya jangan disentuh. Tidak ada kaitannya dia jelek ataupun tidak. Ya seperti itu. Nenek-nenek juga seperti itu. Ya itu kan nenek-nenek Ustaz. Berarti boleh dong saya sentuh ya. Jangan jangan kaitkan seperti itu. Ya. Mentang-mentang nenek-nenek ya tidak menimbulkan syahwat, ya boleh disentuh. Tidak batal wudhunya. Itu salah, itu hati-hati. Itu perlu diperhatikan. Kemudian pembahasan pembahasan kita yang terakhir itu adalah hilang akal, ya, hilang akal, gila, ya, epilepsi, ya, pingsan, tidur, itu hilang akal, ya, maka batal wudhunya. Kecuali ya tidur dalam keadaan duduk yang menempelkan bagian yang menempelkan bagian dari lubang dubur dan sekitarnya ke tempat duduknya. Ini tidak batal. Ya, tidur dalam keadaan duduk itu tidak batal. Kenapa? Eh, karena para ulama fikih itu menyebutkan apa? Gambaran orang yang tidur dalam keadaan duduk itu seperti eh, dubur mereka itu diikat. Ya, diikat itu maksudnya bagaimana? Ini kan gambaran ya. Artinya apa? Tidak akan bocor. Ya, tidak akan keluar angin. Kenapa? Karena lubang duburnya itu tertekan, terhimpit. Ya, maka aman dari keluarnya angin. Lah, kenapa tidur dalam keadaan telentang, dalam keadaan tengkurap, dalam keadaan miring ke kanan, miring, miring ke kiri ini batal? Karena tidak ada keamanan. Ya, duburnya itu terbuka, terbuka bebas ya seperti itu. Jadi tidak ada rasa aman dari keluarnya angin. Ya. Tapi kalau duburnya itu tertekan, menempel pada tempat duduknya, ya, betul-betul menempel. Ya, ini kan ada rasa yakin yang seyakin-yakinnya bahwasanya tidak akan keluar sesuatu dari lubang duburnya. Makanya tidur dalam keadaan duduk yang menempelkan bagian dari lubang dubur dan sekitarnya ke tempat duduk ini tidak membatalkan wudhu seseorang. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ya, saya ingin mengulang supaya betul-betul faham, ya, betul-betul bisa difahami, ya, dan dipraktekkan, kemudian diajarkan. Ya, seperti itu agar kebaikan ini menyebar luas, ya, bukan hanya untuk kita saja, tapi juga untuk orang lain. Ya, kita ajarkan teman kita, ya, saudara-saudari kita, bahkan orang tua kita mungkin. Ya, bahkan kakek nenek kita mungkin, ya seperti itu. Penting, hukum-hukum seperti ini penting. Banyak orang yang tidak mengetahui, padahal yang kita kaji ini, yang kita pelajari ini adalah sesuatu yang sangat ya dasar sekali, ya sangat dasar sekali. Tidak layak seorang muslim itu tidak mengetahui hal-hal seperti yang telah kita sebutkan. Ya, akal nggak, bagaimana saya menyebutkan? Ya, tidak seyogyanya lah. Ya, tidak seyogyanya ilmu-ilmu seperti ini tidak diketahui oleh seorang muslim. Penting, sangat penting sekali.
Sekarang insya Allah kita akan membahas tentang istinja. Ya, ini mungkin sudah sering dengar tentang masalah istinja. Ya, bersuci. Ya, bagaimana cara kita bersuci dari najis. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya, ini kan tidak bisa dihindari, ya, tidak bisa dihindarkan. Ya, mau tidak mau, ya, suka tidak suka, keseharian kita ya akan berhadapan dengan yang namanya istinja. Nah, ini penting. Ya, penting bagi kita untuk belajar agar kita tahu ya kalau seandainya itu terjadi kepada kita atau bahkan kepada orang lain, ya kita tahu cara menghilangkannya bagaimana. Kalau najisnya itu adalah najis yang ringan, bagaimana cara menghilangkannya. Kalau najisnya itu adalah najis yang sedang-sedang, bagaimana cara menghilangkannya? Kalau najis itu adalah najis yang berat, bagaimana cara menghilangkannya? Ya, ini perlu dikaji dan perlu dipelajari. Cuma ini pembahasan ini yang kita sampaikan tadi masalah pembagian najis ini tadi akan kita jelaskan nanti di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita fokus terhadap bagaimana apa-apa saja, ya bukan bagaimana, apa-apa saja yang mewajibkan istinja. Ya, kapan kita itu wajib untuk beristinja. Ini pembahasan kita malam hari ini, insya Allah Ta'ala. Nah, kita baca, kita masih dalam pembahasan Kitabul Mukhtasar, karangan guru kita, susunan guru kita, yang beliau ambil, yang beliau ringkas dari kitab Sulamut Taufik. Nah, kita baca Bismillah faslun fasal. Jadi fasal ini menjelaskan tentang pembahasan hukum-hukum bersuci. Ya, apa hukum bersuci itu apa? Nah, yajibul istinja'u min kulli ratbin kharijin minas sabilaini ghairal mani bil ma'i ila an yadhural mahal. Disebutkan wajib beristinja dari setiap sesuatu yang keluar melalui kubul dan dubur. Ya, kubul itu dari jalur depan dan dubur itu dari jalur belakang dalam keadaan basah selain mani. Jadi istinja itu wajib beristinja kata beliau dari setiap sesuatu yang keluar dari melalui kubul dan dubur dalam keadaan basah. Ini perlu diperhatikan. Dalam keadaan basah, ya, bukan dalam keadaan kering. Wajib beristinja jika sesuatu yang keluar dari lubang kubul dan lubang dubur itu dalam keadaan basah. Ini yang wajib untuk diistinjakan. Ini yang wajib untuk disucikan. Selain mani. Kalau mani tidak. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, mani itu tidak termasuk sesuatu yang wajib untuk diistinjakan. Karena dia suci. Ya, mani itu suci. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Memang ada beberapa mazhab yang mengharuskan seseorang itu ketika keluar mani untuk beristinja. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak. Ya, maka seseorang yang keluar mani, ya tidak harus dia beristinja. Karena apa? Mani itu suci. Selain dari mani, jika itu keluar dari lubang kubul dan duburnya dan dalam keadaan basah, bukan dalam keadaan kering, maka wajib untuk diistinjakan, wajib untuk disucikan. Dengan apa mensucikannya? Ya, dengan bil ma'i ila an yathural mahal, dengan menggunakan air hingga suci tempat keluarnya. Ya, jadi cara mensucikan area yang terkena najis yang keluar dari lubang kubul ataupun lubang dubur
dan itu dalam keadaan basah, cara mensucikannya itu bagaimana? Dengan cara menyiramkan air kepada tempat tersebut sehingga tempat tersebut itu menjadi suci, ya, tempat tersebut itu menjadi bersih seperti itu. Ataupun ini yang sering terjadi, ya, airnya tidak ada. Kita contohkan, airnya tidak ada. Bagaimana? Ini tidak ada air. Ya, kalau ada airnya jelas, ya lebih memudahkan. Tapi kalau airnya tidak ada, bagaimana caranya kita bersuci, kita beristinja? Para ulama menyebutkan, au bimashihi thalatha masahatin au akthara ila an yanqal mahallu wa in baqiyal atharu. Maknanya apa? Kalau seandainya tidak menggunakan air, ya, maka dengan mengusap 3 kali usapan atau lebih hingga bersih tempat keluarnya kotoran tersebut, meskipun masih ada bekasnya. Ya, jadi kalau tidak ada air maka boleh diusap dengan sesuatu. Kemudian usapan ini minimalnya itu harus 3 kali atau lebih. Ya, tidak boleh kurang dari 3 kali usapan. Harus 3 kali usapan atau lebih sampai kapan? Hingga tempat keluarnya najis tersebut itu menjadi bersih. Ya, hingga tempat keluarnya najis tersebut itu menjadi suci walaupun masih ada bekasnya. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya bagaimana? Biqali'in tahirin jamidin ghairi muhtaramin. Ya. Mengusapnya itu dengan apa? Tadi kan kita bilang mengusapnya itu dengan sesuatu. Sesuatu yang sifatnya bagaimana? Menggunakan sesuatu yang sifatnya itu bisa mencongkel. Ya, bisa mencongkel kotoran. Kemudian ya sesuatu ini juga harus suci. Ya, di antara sifatnya. Kemudian sesuatu ini juga harus padat. Ya, artinya apa? Tidak boleh menggunakan benda cair. Ya. Kemudian yang terakhir, sesuatu ini adalah sesuatu yang tidak terhormat. Ya, bukan makanan dan lain sebagainya. Walau ma'a wujudil ma. Nah, ini kita sebutkan tadi kalau seandainya air tidak ada. Sebenarnya pun kalau airnya ada, cara ini juga boleh dipraktekkan. Makanya tadi disebutkan apa? Walau ma'a wujudil ma. Walaupun air tersebut ada, walaupun sekalipun ada air gitu. Cara yang kedua ini, kapan dibolehkan? Ya, menggunakan sesuatu yang bisa mencongkel, kemudian benda ini suci, ya, kemudian benda ini padat dan bukan sesuatu yang dimuliakan seperti batu umpamanya, ya, seperti tisu kering umpamanya. Kapan kapan metode ini dibolehkan? Ya, kapan praktek cara kedua ini boleh dipraktekkan, boleh digunakan jika ya kotoran yang keluar itu tidak berpindah. Najis yang keluar itu tidak berpindah dan belum kering. Jika jika kotoran yang keluar tidak berpindah dan belum kering. Kalau seandainya najis tersebut sudah berpindah, kalau seandainya najis tersebut sudah kering, ya, maka tidak bisa lagi menggunakan ya metode yang kedua ini. Tidak boleh lagi menggunakan batu ataupun tisu kering umpamanya. Nanti akan kita jelaskan ya pelan-pelan bagaimana pembahasan tentang istinja ini. Tadi kita sebutkan apa? Tadi kita sebutkan wajib istinja dari segala sesuatu yang basah yang mana itu keluar dari salah satu dua jalur. Ya. Maka
Maka jika yang keluar itu adalah benda kering, ya, najis yang keluar itu adalah kering, ya, tidak basah, maka tidak wajib istinja. Karena yang wajib istinja itu adalah dari segala sesuatu yang basah, kemudian yang keluar dari dua jalur, jalur depan maupun jalur belakang. Umpamanya keluar batu dari duburnya, tapi dalam keadaan kering, batu tersebut dalam keadaan kering, tidak dalam keadaan basah. Apakah ini wajib untuk diistinjakan? Jawabannya tidak wajib. Ya, karena wajib diistinjakan, wajib untuk disucikan jika yang keluar itu adalah benda kemudian dalam keadaan basah, bukan dalam keadaan kering. Basah ya sekira bisa mengotori tempat keluarnya najis tersebut, ya, sekiranya mengotori tempat keluarnya sesuatu tersebut. Dan ini cara beristinjanya itu sebagaimana yang telah kita sebutkan itu dengan menggunakan air. Ini yang paling bagusnya. Ya, yang paling bagusnya itu menggunakan air. Ya, sampai tempat tersebut itu menjadi suci. Kalau airnya tidak ada atau bahkan airnya ada tapi dia tidak mau menggunakan, ya, dia lebih mau menggunakan metode mengusap, ya, mengusap dengan 3 kali usapan minimal, dan yang paling banyak itu adalah dan yang boleh lebih dari 3 kali, ya, minimal itu 3 kali, dan yang boleh juga lebih dari 3 kali. Yang penting jangan kurang, ya, jangan kurang dari 3 kali. Kalau lebih dibolehkan sehingga tempat tersebut itu menjadi suci. Walaupun masih tersisa bekas, ya. Karena kan beda, ya. Kalau istinja dengan air ataupun tisu. Kalau air itu kan sudah pasti bersih, ya. Tapi kalau tisu itu kan biasanya pasti meninggalkan bekas gitu. Ini bekas yang tertinggal ini sekiranya memang sudah diusahakan untuk dibersihkan tapi tidak bisa hilang juga, maka ini tidak masalah, dimaafkan. Ya, dimaafkan ketika sholat. Lah, praktek yang kedua ini, metode yang kedua ini, bagaimana? Apakah semuanya itu boleh digunakan? Tidak. Ya, ada syarat-syarat tertentu, ya, yang dibolehkan untuk menggunakan praktek yang kedua ini. Apa itu? Sesuatu yang kita gunakan itu adalah sesuatu yang bisa mencongkel. Batu bisa mencongkel, tisu kering bisa mencongkel. Ya, kemudian adalah sesuatu yang suci, batu tersebut harus suci. Ya, tisunya harus suci. Kalau tisunya sudah terkena najis maka tidak boleh lagi digunakan. Batunya terkena najis tidak boleh lagi digunakan. Ya, kemudian jamit, benda yang kita gunakan itu harus benda padat. Ya, maka tidak boleh menggunakan benda cair. Karena kalau menggunakan benda cair itu bukan malah menghilangkan atau mengangkat najis tapi malah melebarkan najis. Ya, kalau menggunakan benda cair, ya, bukan malah menghilangkan atau mengangkat najis, malah melebarkan najis. Ya, kemudian ghairi muhtaram, sesuatu ini bukan sesuatu yang dimuliakan dalam Islam. Ya, bukan makanan manusia. Kalau makanan manusia itu kan termasuk sesuatu yang dimuliakan. Ya, bukan kertas yang di dalamnya ada tulisan syariat umpamanya. Ya, ada hukum-hukum di dalamnya. Ya, bukan seperti itu. Ya, batulah kita katakan, batu atau tisu kering. Ini boleh kita gunakan. Tapi dengan catatan apa tadi? 3 kali usapan, minimal 3 kali usapan. Ya. Usapan pertama, usapan yang kedua, kemudian usapan yang ketiga. Jika 3 kali usapan ini ya masih kurang, artinya masih ada kotoran yang tertinggal, maka harus dibersihkan semuanya. Ya, minimal 3 kali, untuk lebih itu tidak masalah. Yang penting ya yang penting najisnya itu hilang, ya, dibersihkan. Ya, pelepah kayu umpamanya. Bisa atau tidak? Lihat dulu pelepah kayu itu bisa mengangkat atau tidak. Terkadang kan ada pelepah kayu itu yang licin, ada yang ya kasar. Kalau yang kasar itu kan dia bisa mengangkat. Kalau yang licin itu kan tidak bisa mengangkat. Maka dilihat dari
empat syarat ini tadi. Yang pertama bisa mengangkat atau tidak. Kemudian yang kedua suci atau tidak. Kemudian yang ketiga benda itu padat atau tidak. Kemudian yang keempat benda itu termasuk yang dimuliakan atau tidak. Kalau empat syarat ini terpenuhi maka boleh menggunakannya. Tapi kapan? Kapan metode ini dibolehkan? Sebelum najis ataupun sesuatu yang keluar dari lubang kubul ataupun dubur ini tadi itu sebelum berpindah. Ya, sebelum berpindah dari tempatnya. Maksudnya bagaimana? Buang air kecil nih umpamanya. Di mall itu kan biasanya ada kamar mandi yang bagi laki-laki itu untuk berdiri. Ya, itu saya nggak tahu juga itu kenapa ada seperti itu. Ya berdiri. Akhirnya apa? Dia buang air kecil di situ. Kemudian akhirnya apa? Karena dalam keadaan seperti itu, dia buang air kecil, kemudian berpindah najisnya, ya ke pahanya umpamanya, ya pindah ke pahanya. Lah ini tidak bisa lagi menggunakan tisu, ya tidak bisa lagi menggunakan batu, harus menggunakan air karena apa? Sudah berpindah dari tempatnya, ya. Begitu juga ketika buang air kecil umpamanya melember, ya apa melember itu bagaimana? Meluas, ya sehingga dia tidak lagi ada di tempat ya semestinya. Ya, ini fikih ini memang rawan ya kata-katanya. Artinya apa? Dia tidak berada lagi, najis yang keluar tersebut itu tidak berada lagi di sekitar tempat keluarnya. Ya, sudah keluar dari zonanya lah begitu. Ya, ini tidak bisa lagi menggunakan metode yang kedua ini, dia harus menggunakan air. Karena metode yang kedua ini yang boleh menggunakan batu atau tisu kering ini tadi, itu jika najis tersebut belum berpindah. Kalau sudah berpindah maka tidak dibolehkan. Seperti itu. Kemudian juga sebelum kering. Ya, sekarang aneh-aneh. Orang ke kamar mandi bawa HP ya. Orang ke kamar mandi bawa koran, orang ke kamar mandi bawa majalah umpamanya, baca buku, ya lihat apa namanya berita terbaru. Ya akhirnya apa? Dia sudah selesai sebenarnya buang air kecil. Cuma karena beritanya ini lumayan bikin dia lupa ingatan, akhirnya apa? Dia menghabiskan waktunya sampai berita yang dia baca itu selesai. Ya, ya. Akhirnya apa? Kering. Nah, sesuatu yang keluar ini tadi menjadi kering, ya, tidak basah lagi. Ini tidak boleh lagi bagi dia untuk menggunakan tisu atau batu. Dia harus menggunakan apa namanya? Dia harus menggunakan air. Dia harus menggunakan air. Kemudian tambahan sedikit lagi, ya, insya Allah kita kita jelaskan lebih rinci lagi, ya. Tapi untuk sementara di sini dulu. Ya, kemudian ada tambahan sedikit, ya, kalau kita itu bersuci dari kotoran yang keluar dari lubang dubur kita, itu bagaimana? Para ulama menyebutkan, tangan kanan itu mendatangkan air, sedangkan tangan kiri itu untuk menggosoknya. Ya, ini kalau najis tersebut keluar dari jalur belakang. Cara mensucikannya itu bagaimana? Ya, tangan kanan mendatangkan air, sedangkan tangan kiri itu untuk membersihkan tempat keluarnya najis tersebut. Jika sudah yakin, ya di hati kita, oh ini udah bersih nih, maka ini cukup. Ya tidak disyaratkan untuk dilihat pakai kacamata pembesar umpamanya, ya tidak disyaratkan seperti itu. Ya, kalau buang air kecil bagaimana? Kalau air kecil, buang air kecil, setelah dia apa namanya sudah yakin bahwasanya air kencingnya ini sudah terputus, ya maka hmm, maka cukup baginya apa untuk menyiramkan air ke tempat najis tersebut. Ya, ini bentuknya simple ya mungkin ya ini kan semua orang tahu Ustaz ya mungkin semua orang tahu tapi ada kemungkinan juga beberapa orang tidak tahu. Atau nanti umpamanya anak kita ya cucu kita atau keponakan kita bertanya sama kita umpamanya bagaimana caranya bersuci lah kan kita udah tahu jawabannya.
Kalau buang air kecil cara bersucinya seperti ini. Kalau buang air besar cara bersucinya seperti ini. Hmm, ya, seperti itu. Mungkin sampai di sini ya. Eh Kalau untuk perempuan, ini tambahan ya, tambahan untuk perempuan. Tadi kan kita sebutkan tidak boleh menggunakan, metode yang kedua, yaitu menggunakan batu atau tisu kering, jika najis tersebut sudah berpindah, ya, ataupun najis tersebut telah kering, ya. Kalau perempuan bagaimana? Boleh mereka itu menggunakan, ketika buang air kecil ya, boleh mereka itu menggunakan tisu, ya tisu kering tentunya, ataupun menggunakan batu selagi, air kecil tersebut, air kencing tersebut itu tidak sampai ke tempat, masuknya zakar. Hmm, ya, tidak sampai ke tempat masuknya zakar. Ya, tidak sampai ke tempat masuknya kemaluan laki-laki. Kalau sampai, air kencingnya itu kepada tempat kemaluan laki-laki, maka tidak boleh lagi menggunakan tisu, dia harus menggunakan air. Dan para ulama menyebutkan ini, eh, sangat jarang terjadi, ya, sangat jarang terjadi bagi perempuan ketika mereka buang air kecil, ya, sangat jarang air tersebut tidak sampai, pasti selalu sampai. Ya, pada umumnya ya, air kencing tersebut akan sampai ke tempat masuknya ke lubang, zakar laki-laki, ya. Masuknya ke lubang, eee, masuknya ke lubang masuknya ke ya seperti itu. Ya, masuknya ke lubang yang mana lubang tersebut, adalah yang dimasuk ya ini fikih ini memang ribet bahasanya, saya juga bingung bagaimana cara menjelaskannya. Jadi ada tempat yang yang memang itu dikhususkan, terkhusus untuk tempat kemaluan laki-laki, ini bagi yang sudah, yang sudah bersuami istri, seperti itu. Ini pada umumnya pasti sampai, maka para ulama fikih menyebutkan apa, ya pada umumnya perempuan itu tidak menggunakan ya tidak, jarang dibolehkan menggunakan tisu ketika buang air kecil karena pasti sampai ya ke tempat, masuknya kemaluan laki-laki. Kalau sudah sampai tidak boleh lagi menggunakan tisu, dia harus menggunakan air, seperti itu. Sampai di sini insya Allah akan kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang paham, silakan sebelum kita tutup. Bagaimana? Semuanya bisa difahami? Atau ada yang ingin ditanyakan? Ini diam faham atau diam tidak faham? Ya, bukan seperti itu. Nah, inilah seharusnya yang ngajarin perempuan itu perempuan. Jadi begini, Erik, tempat keluarnya air kencing bagi perempuan dan tempat masuknya zakar, ya kemaluan laki-laki kepada perempuan itu dua tempat yang berbeda. Ya, jadi lobang untuk apa, keluar air kencing dengan tempat masuknya zakar, ya kemaluan laki-laki itu dua tempat yang berbeda. Cuma ketika perempuan buang air kecil, para ulama fikih itu menyebutkan apa? Sangat jarang sekali air tersebut, air kencing tersebut tidak sampai kepada lobang, yang untuk dikhususkan untuk kemaluan laki-laki ini tadi. Ya, sangat jarang. Maka para ulama fikih menyebutkan, ya maka dari sini diketahui, ya
pada umumnya perempuan itu ya tidak, ya kalau sudah air kencingnya itu sampai kepada lubang tersebut ya tidak boleh lagi menggunakan apa namanya, tidak boleh lagi menggunakan tisu. Jadi Erik kita itu nggak boleh mengatakan secara mutlak gitu. Ya, karena mungkin saja tidak sampai, tapi pada umumnya sampai. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang tidak sampai, cuma pada umumnya sampai. Karena dekatnya jarak tersebut. Ya, jadi Erik Irawan ketika menjelaskan permasalahan ini jangan langsung diitlakkan. Oh, perempuan nggak boleh istinja dengan tisu ya, nggak boleh seperti itu. Harus dijelaskan terlebih dahulu. Sangat jarang, ya sangat jarang air kencing tersebut tidak sampai kepada lubang ya tempat zakarnya laki-laki. Seperti itu. Bisa dipahami, Erik? Ya. Amin wa fiik. Apa hukumnya Ustaz membawa duit atau hiris ke dalam WC? Ya, jangan dibawa. Ya, kalau hirisnya itu berada di dalam lapisan tertentu, ya uangnya itu di dalam tempat tertentu, ya tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, tapi dilapisi ya, bukan tidak dilapisi. Kemudian bagaimana jika kita berwudu tapi ada najis di pakaian kita? Apakah sah wudunya, Ustaz? Ya, tidak masalah. Tidak masalah. Ya, kalau tidak ada kaitannya, ya kita berwudu pakaian kita terkena najis, apakah sah wudunya? Sah, karena yang kita jelaskan di sebelumnya itu kan hal-hal yang membatalkan wudu itu tidak ada disebutkan terkena najis, itu tidak ada. Ya, makanya ya mungkin Novita tidak ikut kajian sebelumnya ya. Di kajian sebelumnya itu kita sebutkan ada 4 perkara yang membatalkan wudhu seseorang dan tidak kita sebutkan terkena najis atau melihat aurat ya. Kita wudhu melihat aurat orang lain, apakah wudhu kita batal? Ya tetap tetap sah wudhu kita, tidak ada kaitannya. Kita wudhu kemudian pakaian kita terkena najis, apakah sah wudhu kita? Ya tetap sah seperti itu. Kalau sudah mandi wajib itu tak perlu wudhu lagi kan Ustaz, karena kita langsung dikategorikan telah berwudhu. Ya, sebagian ulama menyebutkan seperti itu. Kalau sudah ya mandi besar, ya menghilangkan hadas besar, maka sekaligus hadas kecilnya juga hilang. Tapi ingat, jika dia selama mandi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Kalau dia selama mandi melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, ya dia harus wudhu lagi seperti itu. Ya, yang lain silakan sebelum kita tutup. Iya, iya, seperti itu. Ya, sampai di sini semuanya paham ya? Insya Bentar, Allah, saya Ustaz. mau lihat dulu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Husrina, baru saya mau cari Bunda Husrina tadi. Ya, terlambat tadi, mohon maaf, Ustaz. Mohon dijelaskan teknik istibra untuk perempuan dan juga laki-laki, perbedaannya. Masya Saja. Allah, Terima kasih banyak. Allah, Masya Allah. Nah, ini saya suka, makanya saya suka mencari-cari Bunda Husrina. Soalnya pertanyaannya luar biasa. Ya, eh suaranya masih jelas ya? Jelas, Nah, Ustaz. ya. eh Istibra ya yang dimaksudkan oleh Bunda Husrina tadi ataupun dalam bahasa Arabnya itu adalah al-istibro. Apa itu al-istibro? Istibro itu adalah eh mengeluarkan sisa-sisa air kencing yang masih ada di dalam kemaluan seseorang setelah buang air kecil. Ya, biasanya kan kalau kita buang air kecil itu kan ya tidak semuanya keluar.
Terkadang masih ada sisa-sisanya ya setelah terputusnya. Jadi istibro itu adalah mengeluarkan sisa air kencing setelah terputusnya air kencing tersebut dengan mendaham atau semisalnya. Ya, kalau mendaham ini baik bagi laki-laki maupun perempuan, boleh. Ya. Jadi setelah buang air kecil, jangan langsung ya dibersihkan kemudian langsung meninggalkan, jangan. Ya. Yang bagusnya itu apa? Dia mendaham terlebih dahulu. Agar apa? Sisa air kencing ya itu yang masih berada di kemaluannya itu keluar, semuanya itu keluar. Jadi dia mendaham. Seperti itu. Ya, dia kalau orang Riau itu bilang dihonjak ya, dihonyak ya, dihonyak seperti itu. Kayak ditekan gitu. Jadi mendahamnya itu sambil menekan gitu. Jadi agar sisa air kencing tersebut itu keluar. Ini baik bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, ini istibro ini bagaimana hukumnya? Ya, para ulama merincikannya. Ada kalanya ya istibro ini ataupun mengeluarkan sisa air kencing yang sudah terputus tadi itu, ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Wajib itu bagaimana? Wajib itu kalau dia ragu, ya kalau dia ragu, semisalnya dia tidak melakukan istibro ini tadi, semisalnya dia tidak mendaham ini tadi, ya dia khawatir ketika dia berdiri nanti ada sisa kencing yang keluar sehingga mengotori dirinya. Kan itu sering terjadi ya. Ya, saya nggak tahu sih, kan masing-masing berbeda ya. Terkadang yang pernah saya dengar, setelah buang air kecil, dibersihkan, ketika berdiri itu seakan-akan ada yang mengalir lagi gitu. Ya, ada yang pernah bilang ke saya seperti itu. Jadi setelah berdiri itu seakan-akan ada yang mengalir lagi. Lah ini kalau dia ragu, ya jika dia tidak melakukan istibro ini tadi, ada air kencing susulan, ya sisanya tadi itu keluar, maka ini wajib hukumnya. Ya, dia harus istibro terlebih dahulu, baru kemudian dibersihkan dengan air. Tapi kalau seandainya tidak ada keraguan umpamanya, dia memang pada umumnya setelah air kencing itu terhenti, dia bersihkan, kemudian dia berdiri, memang tidak ada rasa apa-apa. Ya memang udah keluar semuanya, maka ini tidak masalah jika dia meninggalkan istibro, disunnahkan bagi dia. Ya. Jadi istibro itu apa? Saya ulangi, mengeluarkan sisa air kencing yang tersisa setelah terputus air kencing tersebut dengan cara mendaham, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi ada cara yang lainnya juga, cara yang lainnya juga. Kalau laki-laki itu ya dia meletakkan apa jam tangan kiri ya tentunya. Dia pegang kemaluannya dengan tangan kiri, jempol dia di atas ya bagian atas, kemudian jari telunjuk dia di bagian bawah. Ini mohon maaf ya bagi perempuan jika ada jamaah perempuan di sini memang fikih seperti ini. Fikih itu memang ya seperti ini. Kalau laki-laki ya dia pegang kemaluannya setelah buang air kecil ya sudah terputus dia pegang kemaluannya, jempolnya di atas kemudian jari telunjuknya di bawah kemaluannya tersebut. Eh, di bawah batang kemaluannya tersebut. Kemudian dia urut, ya, dia urut ke bawah sebanyak 3 kali. Ya, sekiranya sisanya itu keluar gitu. Ini saya rasa paham. Ini bagi laki-laki. Kemudian bagi perempuan, nah itu bagaimana? Kalau perempuan itu eh, dia tangan kirinya itu diletakkan di bagian atas kemaluannya, ya, di bagian atas kemaluannya, kemudian ditekan sedikit. Ya, dia tekan perlahan-perlahan sehingga sisa air kencingnya itu keluar. Ya, ini seperti yang kita jelaskan, ada kalanya itu hukumnya itu sunnah, ada kalanya hukumnya itu wajib. Sunnah itu kalau tidak ada keraguan akan keluarnya air kencing susulan, wajibnya itu kalau dia ragu. Bisa dipahami Bunda Husrina?
Nah, Ustaz. Kasih banyak Ustaz. Iya, sama-sama. Yang lain bisa dipahami? Sa- Nah, iya. Kalau sudah tidak ada, kita tutup sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan nanti di pertemuan kita selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan rezeki kita, ya, memudahkan segala urusan kita, ya, eh, memberikan kita kesehatan, ya, memberikan kita rezeki dan lain sebagainya, memudahkan rezeki kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di surga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di atas dunia ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan baca tahlil, salawat dan istighfar. La La ilaha ilaha illallah. illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali يا محمد رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Barakallahu wabarakatuh. fiikum, Ustaz. Jazakallah khair. آمين آمين وإياكم